Kalau secara umum itu adalah siswa itu lulus sekolah secara akademis, dokumen akademis adalah standar, padahal itu masih dokumen perusahaan masih belum lengkap. Jadi akademis seperti ijazah, raport, LSP, kompetensi itu akademisi, dokumen itu. Padahal masih ada hal-hal yang perlu mereka harus lengkapi. Dokumen personalitinya, yang ketiga dokumen organisasinya, dan keempat dokumen di kontribusi terkait dengan yang tadi. Contoh, pada interview itu tanya, ada yang sekolah dulu pernah terlambat? Gak pernah Pak. Mana buktinya? Tak ada bukan guru dulu ya Pak. Itu enggak. Artinya dari unsur disiplin sekolah sudah punya. Pada saat mereka kerja sekolah 3 tahun atau 6 semester, itu mestinya dari siswa yang tidak pernah terlambat. Misalnya ada ketentuan sertifikat disiplin kategori, misalnya kita bilang Silver, yang mana mulai Januari sampai dengan Juni tidak pernah terlambat. Itu pada simpulan yang terlambat tidak pernah mangkir, itu diberikan apresiasi bentuk sertifikat. Sertifikat itu kalau bentuk perusahaan itu ada 3. Yang ketiga adalah JSP Garuda, yang ketiga adalah kepesertaan, yang keempat adalah kehadiran atau terkait dengan bukti tertulis terkait dengan kompetensi perilakunya. Nah, terkait dengan disiplin tadi cukup pihak wakil siswa dan guru saja. Nah, apabila nanti pada saat dia ini sampaikan di awal. Jadi sebenarnya yang diperletakkan dulu pertama pada saat kelas 10 di MOS itu disampaikan saat Anda masuk SMK itu damanya adalah kerja, karena SMK adalah prototipe dari dunia industri. Pada saat dia di 1 tahun nggak pernah terlambat, apresiasinya dengan misalnya kategori disiplin, misalnya gold diberikan pada simpulan yang nggak pernah terlambat mulai Januari sampai dengan 1 tahun depan 12 bulan. Nah, unsur disiplin saja itu sampai 3 tahun dia akan memegang 6 sertifikat itu. Ini dia penyelenggara terkait dengan personality. Yang ketiga, personality misalnya ada di sekolah itu sampaikan siapa yang sekolah di sini yang mampu baca Al-Quran dan hatam 30 juz, maka masuk sertifikat itu. Misalnya dia pernah bisa baca Al-Quran, di kelas 10 dia belajar di Quran sebagainya, kelas 11 dan 12 dia kerja di sekolah. Tentunya nanti kita ada yang bukti yang bisa dibuktikan secara empiris. Personality Bapak Ibu, saya di tahap 2 itu saja. Kemudian di dokumen organisasi bagi mereka yang pengurus kelas ketua layak diberi apresiasi bahwasanya dia di tahun ajaran itu menjadi pengurus kelas. Kalau dia di OSIS tambahkan, di pramuka tambahkan, karena ada sertifikasi dokumentasi. Bapak Ibu, jadi banyak perusahaan walaupun dia itu masih SMK tapi aktif di organisasi, maka dia sudah orang praktisi. Memang contoh dia nggak punya manajemen tapi sudah melakukan itu diambil di perusahaan. Dokumen organisasi. Yang keempat, dokumen kontributif. Kalau siswa Anda aktif di kegiatan misalnya PPDB, kemudian kegiatan yang terkait dengan PHBN, itu adalah dengan itu sertifikat kontributif itu. Bapak yang menghormati, dan ada hal lain yang perlu kami sampaikan pada dunia usaha. Kalau di sekolah punya kegiatan pondok Ramadan itu bagus laksanakan. Hanya tambahan di kami adalah sertifikatnya tolong jangan diberi sertifikat pondok Ramadan, itu sudah perusahaan kurang menjual Bapak Ibu. Gantilah menjadi sertifikat training manajemen kolbu, itu lebih menjual di perusahaan tanpa mengurangi habit di sekolah. Di OSIS sertifikat LDKS dan sebagainya itu bagus, teruskan. Hanya penyempurnaannya adalah labeling sertifikat dan sertifikat leadership training. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Di pada perusahaan pada saat siswa calon pelamar itu memberikan hal seperti itu, maka itu akan ada training wajib di perusahaan. Itu sudah Anda berikan dulu, maka itu jadi safeguard dari perusahaan dan dia ada duluan. Ini jadi menarik. Kesimpulan Bapak Ibu, kalau yang era dulu pelamar itu setelah SMA hanya memberikan dokumen
Dan ini saya nggak ngomong yang berprestasi juara, yang standar. Paling hanya 4 dokumen, ijazah, magang, PKL, dan SP. Ini akan ada sekarang banyak dokumentasi. Dan itu menjadi hal yang wow bagi Indonesia. Ini SMK bukan paling banyak. Ngalang-ngalangi sekolah S1 vokasi. Walhasil dia akan penasaran untuk ke sekolah di BKK-nya. Buat penasaran, kenapa? Nah, ini kok ada sekitar soal baca Al-Quran. Saya nggak ngomong hafal Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Itu istiqomah kontinuitasnya. Ini yang sebenarnya negara memang supaya menjadi hal plus untuk di SMK. Tadi benar tadi yang Pak katakan masalah menjual. Yang ketiga sudah guru, Bapak Ibu. Jadi 15 itu kalau di background itu sebenarnya hanya 3. Pastikan siswa itu mempunyai motivasi besar, etosnya. Yang kedua, adaptable, mampu cepat beradaptasi. Yang ketiga, kemauan belajar. Nah, kembali terkait dengan nanti bagaimana suatu motivasi itu seperti panjenengan beli HP canggih, mahal, tapi kalau nggak dikasih charger masalah. Jadi motivasi adalah 2. Beri alasan tujuan apa Anda seperti ini dan untuk siapa.